Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa hari ini ya. Oh ya, sebelumnya disiapkan dulu ketua kelasnya. Ayo berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Sudah sarapan hari pagi? Siap. Biasakan setiap pagi sebelum berangkat kalian sarapan supaya punya kekuatan, supaya belajarnya semangat. Oke, Pak Guru absen dulu ya. Ahmad, Aziz, Abil Aziz. Ya. Rafa Saputra, Muhammad Alvin, Al Ihsan, Alfian. Bisa ya yang kembar ya. Fazal Rizky. Sayyidatul Husna, Ifki Khuludun, Bainatul Asaro. Ada Cinta Nur Oktavia. Berarti semuanya hadir semua ya? Hadir semua. 18 hadir semua. Oke. Karena sudah hadir semua, kita mulai pelajaran hari ini. Untuk materinya nanti kita akan belajar tentang, kalian bisa lihat di monitor, Pak Guru sudah siapkan materi how. Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat thayyibah how olah. Itu kita akan belajar itu. Tapi sebelumnya, di samping kamu perhatikan di papan tulis di layar nama Guru Stel, ini alatnya namanya proyektor. Apa? Proyektor. Fungsinya adalah menampilkan materi ke dalam sebuah layar agar mudah dilihat. Silakan kamu buka materi di buku kalian juga sebagai bahan belajar. Halaman 28. Kaidah Arab halaman 28. Kalimat thayyibah hauqalah. Sudah semuanya ya? Oke, semuanya sudah dibuka? Pak Guru akan tampilkan materi di apa namanya tadi? Proyektor. Oke. Kalimat thayyibah hauqalah. Sebelum ke materi, Pak Guru mau tanya dulu. Kalimat thayyibah hauqalah, ada yang pernah dengar kalimat thayyibah? Apa sih kalimat thayyibah? Nama-nama Allah yang balik itu kalimat thayyibah atau asmaul husna? Asmaul husna. Berarti kalau kalimat thayyibah itu kata-kata atau kalimat yang baik. Itu kalimat thayyibah. Nah, masuk ke
Slide yang pertama. Sebelum kita ke hauqalah, hari ini kita belajar hauqalah. Tapi sebelumnya kita belajar dulu. Kalimat thayyibah berasal dari dua kata. Ada kalimat, ada thayyibah. Kalimat itu artinya kalimat. Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Kalau kata itu contohnya saya, makan, pagi. Ketika katanya digandeng, saya makan pagi. Jadi kalimat. Jadi sebut kalimat itu artinya adalah gabungan beberapa kata. Kalimat. Jadi kalimat artinya ya kalimat. Kemudian thayyibah artinya itu baik. Ini dari bahasa Arab. Thayyibah artinya baik. Ketika digabung, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat kebaikan yang jika diucapkan kita mendapatkan pahala dari Allah. Kan luar biasa. Kamu kepengen punya pahala, itu tidak harus sholat, tidak harus abdina zakat, tidak harus setiap hari bersedekah. Dengan kamu berbicara baik, kamu sudah dapat pahala. Ya enggak? Contoh, kamu ditanya sama ibu kamu, sama ayah kamu jawab dengan kalimat yang santun, kamu dapat pahala. Mudah sekali mendapat pahala. Kalimat thayyibah itu diantaranya yang pertama dibaca basmalah. Itu bunyinya bagaimana? Setiap pagi tadi kamu juga berdoa awalnya pakai bismillah. Itu kalimat yang baik. Artinya kamu tadi berdoa itu sudah dapat pahala. Gitu ya. Jadi basmalah itu kalimat thayyibah. Yang kedua, apa bunyinya? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari setan yang itu digandeng dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua kalimat ta'awudz, dua kalimat thayyibah yang sering digabung. Kemudian yang ketiga, salam. Bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. artinya semoga keselamatan menyertaimu. Keselamatan, rahmat Allah, warahmatullahi, dan berkah Allah. Jadi doa yang paling kompleks itu ada dalam salam. Kamu tadi juga mengucapkan salam. Berarti ketiga ini kamu ucapkan setiap kali berdoa. Kemudian apa lagi? Tasbih. Yang kedua, yang ketiga, keempat tasbih. Tasbih bunyinya berikutnya tahmid, bunyinya alhamdulillah. Kemudian takbir. Ketiganya kamu ucapkan ketika kamu sholat. Ya, zikir ketika sholat itu pasti yang pertama adalah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian yang terakhir ada tiga lagi, tahlil. Bunyinya gimana tahlil? Cerdas, sudah biasa melakukan ini ya. Ketika kamu sholat berjamaah pasti akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang itu. Kemudian di bawah tahlil bunyinya bagaimana? Bagus. Yang terakhir hau. Ada yang tahu bunyinya hauqalah? Iya betul. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya perhatikan.
Silakan kita ke proyektor layar. Inilah materi kita hari ini. Hauqalah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia untuk senantiasa berucap yang baik, berperilaku yang baik. Berucap yang baik itu diantaranya adalah mengucapkan kalimat thayyib. Yang kita bahas hari ini adalah hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya dibaca bersama, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kadang kamu sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tapi tidak semuanya itu tahu artinya. Harusnya kita tahu artinya. Kenapa? Biar tambah mantap. Kita mengucapkannya semakin mantap. Seperti kamu menyanyikan lagu, kalau tidak tahu artinya, lagu Inggris dinyanyikan, kamu kurang. Kalau tahu artinya, kamu akan meresapi. Begitu juga dengan sholat. Ya, kalau kamu tahu arti bacaan yang kamu baca, semakin mantap. Berikutnya, mengucapkan hauqalah. Kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita itu harus memohonnya hanya kepada Allah. Jangan memohon kepada selain Allah. Kamu dapat masalah di jalan, kamu terpleset motor, sepedanya jatuh keselokan, aduh, nggak boleh seperti itu. Harusnya minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, ya, jangan kepada selain Allah. Harusnya apapun kita itu harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menggantungkan hanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Allah itu memungkinkan semuanya. Apapun itu bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari yang terbitnya dari timur atau barat sana? Timur. Itu bisa dirubah oleh Allah terbitnya dari sana. Tapi kalau sampai dirubah seperti itu apa? Ya, artinya Allah itu bisa melakukan apa saja. Lanjut. Nah, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, di situ ada gambar. Itu gambar orang sedang apa? Menangis. Itu yang menangis kamu? Bukan. Itu ada seorang anak menangis, kemudian orang tuanya di samping kanan dan kiri sedang menghibur. Artinya kita mengucapkan kalimat thayyibahnya di antaranya itu nanti. Ya, Pak Guru terangkan nanti. Sekarang gambarnya dulu. Yang kedua, gambar apa? Rumah apa? Kebanjiran. Berikutnya. Lagi bawa apa itu ya, kayak becak ya, jatuh ke sungai. Lagi apa? Azan. Siapa di kelas ini yang suka azan? Semuanya azan, bisa azan, tapi kalau disuruh azan malu. Harus terbiasa. Berikutnya, dari 5 gambar ini kita bahas satu-satu. Kapan sih kita mengucapkan kalimat thayyibah? Dianjurkannya kapan? Yang pertama, silakan dibaca. Apabila berbagai dalam hidup ini. Kesulitan di dalam hidup itu bermacam-macam. Contoh yang pertama,
sedang menangis, dia punya beban hidup, lagi punya masalah, dia nangis. Maka waktu itulah kita dianjurkan sekali mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil. Yang kedua, tertimpa musibah, banjir. Tuh lihat gambarnya, ada yang lagi naik perahu, ada yang di loteng. Ini musibah, maka harus perbanyak mengucapkan la haula wala quwwata. Yang ketiga, gambar mendapatkan musibah juga, jatuh, ya. Ada yang menolong, mungkin karena orang itu senantiasa mengucapkan haula, jadi ada yang datang menolong. Itulah implikasinya. Kalau kita sering mengucapkan kalimat thayyibah menjadi zikir, nanti kita akan dapat pertolongan. Pertolongannya itu lewat orang lain, tidak langsung kamu ditolong oleh Allah, diangkat kamu terbang dari sungai naik ke jalan, ya udah. Ya, ada orang yang mau menolong, dilalah ada yang menolong. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu. Yang kedua, Nabil, apa itu? Dibaca yang keras. Ketika sampai pada lafal hayya 'alal shalah dan hayya 'alal, maka kita menjawabnya dengan kalimat. Ketika ada seorang muadzin azan, apalagi kalau kamu lagi sholat Jumat gitu kan, duduk. Ketika seorang muadzin azan, kamu itu dianjurkan menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu juga menjawab dengan suara yang pelan, Allahu Akbar. Terus muadzinnya lagi, kan 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu jawab juga Allahu. Tapi ketika lafalnya hayya 'alal shalah, kamu jawabnya tidak hayya 'alal shalah, tetapi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu lengkapnya. Kalau kamu mau jawab dengan la haula wala quwwata illa billah, ya boleh. Tapi lebih lengkap, lebih baik. Terus juga hayya 'alal falah, kamu juga jawabnya sama, la haula wala. Seperti jadi yang kedua, kapan kita dianjurkan mengucapkan haula? Ketika mendengar azan pada lafal hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Ya, itu di sebelahnya sudah ada ilustrasi gambar orang lagi azan hayya 'alas shalah. Di bawahnya juga sama, lagi azan hayya 'alas shalah. Di atas itu gambar orang Indonesia, yang bawahnya itu gambar orang Arab. Sama-sama azan dan sama-sama ketika azan kita mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah. Kapan sih kita meminta pertolongan? Contoh gambarnya, orang lagi sholat. Ketika orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, ini as'alukal fawzabil dan assalamualaikum warahmatullahi, ini as'alukan najatan minan nari walafan dan nisab. Setelah itu orang pasti berdoa, ya enggak? Berzikir kalimat thayyibah yang tadi pembukaan di depan, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar, ya kan? Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira. Terakhirnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru setelah itu tahlil la ilaha illallah. Jadi tempat yang paling baik untuk mengucapkan haula di antaranya setelah selesai sholat. Meminta pertolongan itu juga dalam bentuk gambar yang di sebelahnya. Itu orang sedang apa? Zikir.
Bahkan di negara kita Indonesia itu banyak sekali majelis zikir, golongan-golongan zikir yang dikenal dengan istilah toreko. Mereka itu membaca la ilaha illallah itu kadang 100, 200, 1000, 2000 kali dalam sehari. Karena apa? Itu bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini sudah. Pertanyaan ini nanti kamu kerjakan ya di buku tulis kamu masing-masing, dijawab berdasarkan dengan materi ya. Nanti Pak Guru kasih waktu untuk 5 soal 10 menit, satu soal 2 menit. Siap? Bisa terbaca? Oke. Waktunya sudah selesai. Kamu sudah mengerjakan? Nanti hasil tugas kamu yang kerjakan itu nanti ditumpuk di depan ya. Nanti akan Pak Guru koreksi. Itu akan Pak Guru gunakan sebagai bahan ajar Pak Guru besok. Karena untuk hauqolah itu besok kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang hauqolah, lafalnya, terjemahnya, kemudian kapan kita dianjurkan. Hikmahnya belum, kita ketemu lagi besok. Jadi untuk hari ini poinnya apa itu hauqolah? Bunyinya artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha agung dan maha tinggi. Maha tinggi dulu, yang maha tinggi dan maha. Lafalnya sudah, artinya. Sekarang waktu untuk mengucapkan hauqolah itu yang pertama ketika pemandangan tadi yang gambar orang nangis itu loh. Ketika mendapatkan musibah atau coba. Kemudian yang kedua, gambar orang lagi azan ketika mendengar azan. Yang ketiga, itu ya dua. Yang ketiga, ketika meminta. Contohnya ketika kita selesai sholat, ketika kita berzikir. Jadi kesimpulannya gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau sudah bisa dipahami, pertemuan kita hari ini cukup itu. Sekian dan terima. Jadi paham ya materi hari ini? Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru simpulkan dulu. Hari ini kita belajar kalimah thayyibah hauqolah. Kalimah thayyibah itu kalimat yang baik. Hauqolah itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Artinya la haula tidak ada kekuatan, tidak ada daya, wala quwwata upaya dan kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hikmahnya apa saja? Di antaranya, bukan hikmahnya, waktunya kapan kita dianjurkan mengucapkan hauqolah? Ya, satu, ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan cobaan yang berat. Contohnya tadi digambar orang sedang menangis, orang sedang jatuh, terkena musibah, kemudian orang lagi kebanjiran, gempa bumi, tanah longsor, semua macam musibah kita dianjurkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika kita mendengarkan suara azan sampai pada lafal hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah, kita juga dianjurkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, ketika kita meminta pertolongan Allah, selesai sholat,
ketika kita berzikir. Pokoknya ketika kita ingin meminta pertolongan Allah, ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan doa penutup biasa walhasil dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Jumpa lagi besok ya. Saya Pak Ketua Heri, selamat siang.